Sedikit kita mengambil keberkahan, mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis, "Udhkur mahasin mau takum wa kufu masawihim." Sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat di antara kalian dan tutup keburukannya. Siapapun itu. Ya, kita disunahkan menyebarkan kebaikan orang, apalagi orang itu sudah wafat. Orang masih hidup boleh. Cuma kalau masih hidup itu kita takut ya bisa jadi bumerang buat orang itu. Kadang-kadang orang itu jadi ujub, ya jadi hatinya berubah, keikhlasannya hilang karena senang dipuji. Ya karena salah satu yang bisa membuat kita hancur itu pujian. Tapi kalau orang sudah meninggal, tidak akan menjadikan keburukan buat mereka. Kata Rasulullah SAW, "Udhkur mahasin." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Wa kufu masawihim, dan tutup keburukan mereka, jangan diceritakan. Kenapa? Itu tadi, wong masih hidup juga kita tidak boleh menceritakan keburukan mereka. Cuma kalau masih hidup itu mungkin masih ada kesempatan kita untuk minta maaf. Makanya Nabi lebih fokus kepada yang sudah meninggal ini. Ya, kalau yang sudah meninggal jangan pernah kita buka keburukan mereka. Tuntutannya di sana oke. Sekarang masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu lakum a'dhamakumullah ajrakum. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana kita sudah tahu, kita kehilangan sosok seorang dai muda, ustadz muda dan ala khair, hadina muhtadin, ghairu dhalin wala mudil, min anfa'in nas wa abrakin nas, bal gurrata ain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masyaallah ahbab rahimakumullah, ya kami atas nama pribadi dan juga mewakili segenap rekan-rekan yang duduk di majelis, ya kita semua berduka cita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kewafatan guru kita, saudara kita, pembimbing kita, ya, dan ini tidak berlebihan. Mengajak kita untuk ingat sama Allah dan Rasul, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul dengan cara beliau. Kita Sayyid Al-Habib Al-Barakah Al-Fadil Da'i ilallah Sayyid Usman bin Ahmad bin Ali bin Bakar Al-Kab, lebih kita kenal dengan Habib YC BG Bedulu Galau. Beliaulah yang membentuk, beliaulah yang membesarkan, dan beliaulah yang menjadikan lewat wadah ini kita dapat banyak keberuntungan. Ikhwan rahimakumullah, yang beliau adalah salah satu orang yang dilebihkan Allah. Yang kelebihan itu mungkin tidak semua kita mendapatkan, bahkan tidak semua asatis mendapatkan. Jujur dan kita akui itu. Ya, Habib itu punya kelebihan yang kami pribadi tidak bisa mendapatkannya. Mungkin beliau tidak seperti kami punya majelis, banyak asatis punya majelis sana majelis sini, naik mimbar khutbah. Tapi beliau ambil bagian dakwah di jalan Allah dengan menyentuh tempat ataupun objek-objek yang kita tidak tersentuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami ikhwan rahimakumullah, ya, kalau nak ngelebihkan beliau tu lebih dari kami. Antum ni masya Allah tabarakallah, minta maaf ya, sudah kebanyakan memang sudah orang baik, diajak berbuat baik, antum gampang melok. Tapi antum saksikan kalau antum duduk dengan rekan-rekan kita dulu kita BG, itu kebanyakan background mereka bukan orang baik sebelumnya, bahkan orang-orang yang sangat jauh dari Allah, tenggelam dengan maksiat, dengan kesalahan, dengan segala macamnya. Tapi subhanallah, lewat tangan beliau bisa dirangkulnya, bisa dikumpulkannya. Bahkan bukan cuma dari tak baik jadi baik, mereka dibawa untuk berbuat baik. Allah syahid, wa Rasulullah syahid, dan kita semua syahid. BG itu bagaimana khidmahnya untuk umat, untuk majelis, untuk habaib, untuk kiai, untuk ulama. Paling kecil yang kita saksikan Maulid Arba'in, Maulid Ishrin, termasuk Maulid siang. Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang dipilih Allah untuk memotori mereka? Almarhum. Walaupun di samping beliau banyak orang-orang yang dipilih Allah juga untuk membantu kegiatan itu. Di mana acara Maulid mereka hadir. Bahkan kadang hujan deras mereka tetap
Alhamdulillah kami dipilih Allah sempat ikut membantu beliau dalam berdakwah menghidupkan majelisnya. Beliau ngumpul ke umat dengan tipe ikhwan-ikhwan kita yang memang mungkin tidak kenal agama, tidak kenal habib, tidak kenal ustadz, bahkan mungkin tidak sholat. Bisa beliau kumpulkan, diajak bukan cuma sholat, tapi untuk cinta sama Rasulullah. Beliau kumpul ke mereka lewat majelis burdah yang ditasis oleh kakak beliau, guru kita juga Ustaz Ubaid. Ya memang yang bangun majelis itu pertama Ustaz Ubaid, Ubaidillah Al-Kaf, majelis Darul Mustafa. Terus Ustaz Ubaid berangkat, beliau yang dipilih Allah untuk menghidupkan. Kalau antum lihat kilas balik rekan-rekan kita yang duduk di situ, di majelis itu, Masya Allah. Ya, mereka yang orang-orang yang mungkin tidak kenal sesuatu yang baik, tidak punya cercah sinar cahaya, tapi Allah dapatkan lewat pintu Habib Ibci tadi. Karena kami sering duduk sama mereka, antum juga mungkin ada yang hadir setiap malam Jumat, ya kami diajak beliau untuk memberikan tausiah, ya cuma datang tausiah yang ngumpulkan beliau bimbing mereka itu untuk baca burdah. Wallahi ikhwan, syahid kami punya mata. Budak-budak begitu, yang notabene maaf, tidak seperti antum. Mereka baru hijrah, itu kalau sudah hadir burdah, nangis. Tidak paham apa yang mereka baca. Mungkin adalah di antara buku itu ada yang terjemah, tapi mungkin sulit untuk mereka memahami. Itu nangis luar biasa. Bahkan kami perhatikan di antara mereka itu ada yang hampir-hampir hafal burdah itu. Habib Cik bukan jebolan pesantren. Tidak mondok apalagi sampai ke Tarim, ke Mekah, dan tidak. Cuma beliau punya semangat untuk mengumpulkan dulu-dulu yang punya tipe ini, yang dia ini. Dijadikan yang baik, diajaknya berbuat baik. Sehingga kita nyaman. Bahkan jujur Ikhwan, ketika BG tidak kasih di acara kita, macet dekat, mana BG di mana? Carian kita. Sallallahu alaihi Nabi. Walaupun kadang-kadang ketika mereka ada, kita tidak tahu seakan-akan, maaf ya, tidak kita jum ke makan minum mereka, kadang-kadang mereka terlambat dapat makan. Adalah memang panitia yang selalu menyiapkan, termasuk alhamdulillah di majelis kita, kalau ada acara kita sudah ngisikan dulu untuk mereka, bahkan kadang-kadang kita tunjuk duluan. Nah kalau kita lambat, mereka tidak sempat makan kadang-kadang. Pas mau bubar, repot ngurusi motor, ngurusi segala macam. Uang habis, nasi habis. Ya, balik dalu. Ya, balik dalu. Kadang-kadang kita sampai rumah, mereka belum nyampe di rumah. Kita saksikan, kita ke hujan di pertigaan. Kadang-kadang kalau kata mereka kita bingung mana alamat ini. Ya, ada mereka kita ada budak BG. Subhanallah. Nah, ini semua terbentuk ikhwan lewat bimbingan almarhum. Ya, sholawat, kenal sama Rasulullah, dan selalu Habib itu mengajak mereka untuk berbuat birrul walidain. Karena memang ini yang paling cepat ikhwan. Ya, kalau nak diajak banyak sholat sunnah budak-budak mungkin sulit. Tapi ada satu amalan yang mengalahkan sholat sunnah, mengalahkan dari yang lain adalah birrul walidain. Antum kalau pernah hadir dan sering hadir, antum bisa perhatikan Habib itu ibtihal ngajak kita dengan cara beliau bagaimana ya menginginkan kekurangan kita terhadap wong tua kita, terutama umi kita, abah kita. Itu yang luar biasa. Dan di situ pun budak-budak itu banyak nangis, mungkin mereka nyadari waktu masa kelam mereka nyusah wong tua mereka. Ya, kemudian Habib juga Ustaz Muhammad, ya kita saksikan juga berusaha dengan kemampuan beliau yang mungkin ilmunya tidak banyak, tapi mengajak rekan-rekannya untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang kecil-kecil, makan tangan kanan, minum duduk, itu selain beliau sering sampaikan. Dan ikhwan, anda boleh buka, karena beliau sudah wafat, Dr. Mahasin Mu'takum. Nah, usaha beliau tidak sia-sia. Beliau, alhamdulillah, termasuk kami dekat sama beliau, mungkin Asatis juga dekat sama beliau. Entah mungkin ini pun beliau ceritakan sama lain, atau hanya kepada kami terbukanya, wallahu alam. Beliau menceritakan kalau beliau pernah mimpi Rasulullah dan pernah dimimpikan orang lain beliau bersama Rasulullah. Wajar ya, burdah madeh kepada Rasulullah, pujian untuk Rasulullah. Sekali lagi, kalau anak ngajak antum tidak sulit, tapi yang diajaknya orang-orang yang untuk mijak majelis itu tidak pernah hidup mereka, tidak kenal Habib, tidak kenal wali. Bahkan sebagian mereka itu kita lihat, masya Allah keadaan mereka. Bisa beliau rangkum, bisa ajak, bahkan diajak untuk berkhidmah untuk Rasulullah. Antum mungkin sudah bertahun-tahun jadi budak majlis, siapa kata budak majlis beda. Pernah antum meluk nyago parkir, ngatur jalanan, basah kebasahan, panas kepanasan.
Tapi beliau bisa mendoktrin, menanamkan kepada mereka itu makna khidmah. Makna khidmah kepada ulama, kepada aulia, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, dan kita pernah dengar di ucapan Tuhan Beci, tidak pernah ngemis-ngemis untuk duit, tapi kita saksikan mereka punya seragam. Banyak juga umum yang dipilih Allah yang memang punya kemampuan finansial membantu dakwah beliau. Bahkan berbagi mereka. Di antara mereka pun banyak orang-orang yang tidak mampu. Ya. Rahimahullah, rahmatullah, wallahi ikhwan, kita kehilangan. Ya. Minta maaf dan mudah-mudahan tidak salah dan tidak berlebihan. Kalau orang seperti kami ustaz, misal insyaallah meninggal, ada ustaz lain nanti ya. Mungkin tidak lama kamu nunggu. Dia 2 minggu sudah ada pengganti. Tapi sosok beliau ini sekarang wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah tetap jaga anak-anak BG itu. Ya tetap berdulu galau. Dan Allah pilihkan mudah-mudahan ada sosok yang bisa entah 1 entah 2 orang digabungkan nanti. Bisa mengikat anak-anak BG untuk terus berkhidmat untuk umat. Berkhidmat untuk agama Rasulullah SAW dan memberi manfaat untuk umat. Dan mudah-mudahan amal jariah beliau untuk BG ini terus berlangsung dan tidak kena bubar. Insya Allah Ta'ala. Tinggal kita tunggu mudah-mudahan kita angkat tangan berdoa ikhwan. Sekali lagi keberadaan mereka begini sangat memberi makna di Palembang terutama. Dan mereka ada cabang di luar. Tapi memang belum berkembang benar. Tapi di Palembang ini kita saksikan. Kemanfaatan mereka itu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan begini terus jaga Allah. Walaupun lebih tidak kata Allah pilih ada orang-orang lain yang terus menjaga, mengikat mereka dalam kebaikan. Dan anak-anak BG yang sudah berjalan di jalan rel yang baik ini tidak pernah keluar insyaallah. Terus istiqomah menjalankan syariat Allah, syariat baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah munculkan sosok-sosok yang seperti beliau insya Allah Ta'ala.